Hello YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Mungkin udah cukup lama ya gue nggak upload video, sorry karena mungkin ada kesibukan-kesibukan lain. Ya seperti thumbnail yang kalian lihat pada video kali ini, gue akan ngebahas tentang masalah mesin yang ngelitik. Ya, kenapa mesin bisa ngelitik, baik itu untuk mesin motor atau mesin mobil, kenapa bisa ngelitik. Sebelum melanjutin video ini, kalian yang belum subscribe channel ini boleh bantu dengan subscribe channel ini. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di auto.cam. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Ya, siapa yang nonton video ini pasti ngalamin mesin yang ngelitik ya. Mesin ngelitik sebenarnya nggak bisa dibilang itu hal yang normal. Mesin ngelitik atau yang biasa kita rasain saat ngegas di RPM rendah atau kita begitu sentak gas ada bunyi tek 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 di mesin lah. Itu yang disebut ngelitik ya, ngelitik atau seperti knocking gitu ya. Nah, penyebab pertama kenapa mesin bisa ngelitik itu adalah penggunaan bahan bakar yang nggak sesuai. Buat yang belum tahu tentang penggunaan bahan bakar yang nggak sesuai, kalian bisa tonton videonya, linknya gue taruh di deskripsi atau nanti linknya gue taruh di atas sini ya. Pada video itu udah gue bahas secara detail untuk penggunaan bahan bakar. Jadi untuk bahan bakar apa, cocok dengan apa itu ya, kalian bisa tonton dulu videonya. Jika kalian yang udah nonton video itu, kita langsung lanjut. Jadi di situ jelas ya, di video itu jelas bahwa penggunaan bahan bakar yang nggak sesuai dengan mesin akan mengakibatkan mesin itu ngelitik. Kenapa? Karena jika kita menggunakan bahan bakar oktan rendah tapi untuk kompresi mesin yang tinggi, bahan bakar tersebut akan terbakar terlebih dahulu sebelum busi memantik. Itulah yang mengakibatkan knocking, pembakaran sebelum waktunya. Jadi tenaga mesin akan drop, mesin akan ngelitik dan efeknya cukup banyak. Kalian tonton video itu ya. Itu video cukup bagus untuk penggunaan bahan bakar yang sesuai untuk mesin kita. Itu yang pertama, penyebab mesin ngelitik, yaitu penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai. Lalu jika bahan bakar yang kita gunakan sudah sesuai tapi mesin kita masih ngelitik, di sini gue nggak menjelekkan suatu merek ya, tapi untuk mobil beberapa kali gue coba itu Nissan Livina dan Nissan Evalia yang mesinnya kalau nggak salah itu yang L10 ya, Livina L10 itu hampir cukup banyak mobil yang sama yang gue cobain itu rata-rata ngelitik ya, baik punya temen, baik pernah nyewa juga Livina, mesinnya umumnya pada ngelitik. Gue nggak menjelekkan itu karena itu mungkin perawatan yang kurang sesuai, karena buktinya banyak juga Livina L10 yang nggak ngelitik mesinnya ya, itu semua kembali ke perawatan. Nah saat itu mobil temen gue sendiri ya, Livina L10 tahun 2009, mesinnya ngelitik gitu ya, mesinnya ngelitik. Bahan bakar yang dipakai cukup bagus, minimal Pertamax, kadang isi ke Shell V-Power. Kalau untuk Pertamax Turbo belum pernah ya, tapi untuk Pertamax dan Shell V-Power menurut gue itu oktan yang udah cukup untuk sebuah mesin dari Livina L10 ya. Tapi kenapa kok masih ngelitik, itulah ini nomor 2, ruang pembakarannya udah kotor gitu ya, terlalu banyak kerak sehingga kompresi mesin akan naik ya. Secara teori jika mesin itu bersih, kompresinya misalnya 1:11, tapi saat udah mulai menumpuk kerak, otomatis ruang kompresinya akan makin sempit. Saat makin sempit, otomatis kompresi mesin akan meningkat, dan jika kompresi mesin meningkat itu akan mengakibatkan knocking. Jadi bahan bakar yang kita pakai biasanya nggak knocking, kok ini jadi knocking, jadi ngelitik lah. Karena apa? Karena ruang dari pemampatan kompresi ini makin sempit karena ada kerak-kerak kotoran itulah. Solusinya gimana? Tentu solusi yang paling mudah adalah kita harus lakukan gurah mesin ya. Pada umumnya banyak yang disebut gurah, dimana kita ngebuka lubang busi, masukin cairan karbon clean, kita biarin sebentar dan kita sedot lagi kotoran itu keluar. Nah untuk itu juga ya hal yang gue lakuin kepada mobil temen gue di Livina L10 nya. Dan setelah gurah mesin ya ngelitiknya hilang. Ya itu yang kedua adalah kita mesti gurah mesin ya, karena penumpukan karbon kita harus gurah mesin supaya kompresi mesin itu kembali normal kembali. Yang ketiga, jika kita udah pakai bahan bakar yang sesuai, udah gurah mesin juga tapi masih ngelitik, buat mobil ya, buat mobil kalian mungkin bisa coba bersihin semua sistem dari intake, throttle,
terutama yang pakai EGR tuh, kalian coba bersihin tuh EGR, itu lumayan pengaruh tuh EGR, terutama di mesin-mesin yang pakai EGR. Seperti Honda juga banyak yang pakai EGR, itu pengaruh saat ngelitik, udah gurah masih ngelitik, itu EGR coba bersihin, itu pengaruh. Kemudian O2 sensor tuh pengaruh juga, O2 sensornya kotor, banyak banyak kotoran, kalian coba bisa bersihin juga O2 sensornya. Karena kalau O2 sensor kotor, pembacaan akan, hasil pembakaran akan ngaco. Di situ juga akan mengakibatkan ngelitik juga ya. Jadi sensor-sensor beberapa kalian perlu bersihin, terutama dua itu ya, EGR dan O2 sensor, coba kalian cek. Itu yang ketiga. Yang keempat, katalis kalian mampet juga bisa tuh, katalis mobil kalian mampet itu juga bisa mendukung untuk terjadi yang ngelitik, karena sisa pembakaran nggak bisa terbuang sempurna ya. Jadi kasaran bahasa ininya ngedumel aja di situ gitu, nggak bisa plong gitu ya, itu pengaruh juga katalis. Dan kalau bisa katalis jangan dilepas ya, kalau emang mau dibersihin, kalau emang udah rusak harus di ini, mending diganti, jangan dicopot dibikin free flow ya, itu nggak, menurut gua efisiensinya berkurang cukup banyak, tenaga juga nggak banyak banget nambah. Mending kalian balikin lagi, kalau emang katalis kalian udah mulai mampet, potong, ganti lagi, jangan dilepas ya, jangan dibikin free flow pakai pipa aja. Itu kemudian tadi udah empat ya. Yang pertama tadi penggunaan bahan bakar yang mesti sesuai, kedua udah gurah mesin tetap masih sama, yang ketiga coba EGR sama O2 sensornya kalian bersihin, yang keempat tadi katalisnya coba dicek buntu atau enggak, mampet atau enggak ya. Terus yang kelima, masalah di pengapian kalian juga bisa, seperti busi dan koil kalian udah mulai lemah, itu mengakibatkan ngelitik. Jadi si ESU udah ngasih sinyal plug nyala, tapi dia telat nyalanya, itu mengakibatkan ngelitik juga ya. Si busi sama si koil udah mulai lemah, terutama mobil-mobil yang masih pakai distributor ya, yang masih pakai distributor walaupun injeksi pakai distributor. Kabel businya coba kalian cek tuh, biasanya kabel busi udah mulai hambatannya tinggi, mengakibatkan ngelitik juga tuh buat mobil-mobil yang injeksi tapi pakai distributor masih ya, itu coba kalian cek. Lah kalau itu semua udah kalian cek masih tetap aja sama lah, klepnya kalian cek juga, klep renggang enggaknya klep itu pengaruh juga ke ngelitiknya mesin, karena itu pengaruh ke hisapan udara dan bahan bakar yang nggak sesuai dengan standar mesin, itu akan pengaruh. Buat yang masih pakai, buat yang mesinnya bisa di setel klepnya sih enak ya, bisa di setel lagi, disesuaiin. Tapi buat yang pakai tapet, yang udah sistem tapet, itu kalian mesti ganti tapet kalau itu tapetnya udah mulai tipis ya. Karena ya tapet nih, gue kasih ilustrasinya, gambarnya seperti ini tapet. Jadi mobil-mobil sekarang itu kebanyakan klepnya udah nggak bisa di setel, udah pakai tapet semua. Jadi begitu pasang plug ya udah segitu gitu. Jadi kalau udah mulai longgar, tapetnya nggak bisa di setel, tapi mesti beliin lagi, diganti baru gitu ya. Itu tadi adalah beberapa penyebab dari mesin ngelitik. Lah sekarang pertanyaannya gini, gimana sih supaya nggak ngelitik terus, itu kan capek juga dong ya kan. Masa sebulan sekali gurah nggak murah loh, gurah mesin itu nggak murah ya kan, lumayan juga duitnya segitu. Gurah ganti oli ini itu kan udah sepaket itu ya, karena emang seperti itu prosedurnya. Nah kalau ditanya gimana supaya mesin kita nggak cepet ngelitik, lah ini ada beberapa tips yang gue kasih nih, terutama buat kalian yang nonton video ini user Livina ya. Ini dari pengalaman gue, mungkin gue nggak bisa kasih video mobilnya Livina saya seperti apa ya, cuman ini dari pengalaman gue, untuk user Livina gunain bahan bakar yang sesuai ya oktannya. Kalau emang mesin itu butuh oktan 90 kasih 90, kalau butuh 92 kasih 92 ya. Tapi untuk Livina saran gue sih jangan isi Pertalite ya, karena itu terlalu nyiksa mesin ya. Tapi dalam arti bukan berarti gue melarang total, enggak. Kalau emang kalian masih mau pakai Pertalite nggak apa, kalian bisa coba. Tapi untuk mencoba ini kalian pakai Pertamax dulu atau Shell lah, Shell Super itu ya, Shell Super atau Pertamax. Kalian pakai itu dulu sebelum pengen nyoba beralih ke bahan bakar yang lebih rendah ya. Setelah kalian udah pakai Pertamax atau Shell Super itu, coba kalian setelah itu gurah mesin ya, pasti kalian gurah dulu supaya ngelitiknya hilang. Kalau udah ngelitiknya hilang, lah ini tipsnya begini. Di mesin Livina itu ada hawa oli yang dihisap sama intake, lah itu kuncinya tuh, kenapa mesinnya Livina kok cepet banget berkarbon ya kan, bergerak lagi lah, kenapa, karena itu tuh. Jadi kalau nanti deh ya, kapan-kapan gue akan bikinkan videonya gimana cara bikin itunya, nanti kalau mobil temen gue datang lagi gue akan kasih tunjuk videonya. Jadi gini, kalian pasang filter bensinnya motor ya, filter bensin motor atau filter bensin mobil juga boleh, mobil karbu kijang yang seperti ini nih filternya ya, filter bensinnya seperti ini. Nah itu kalian pasang selang dari
itu dari tutup head cylinder itu ada selang hawa masuk ke intake ya, jadi disedot lah. Sebelum masuk ke intake disedot itu kalian kasih filter bensin itu dulu gitu. Tujuannya apa? Supaya hawa oli itu nggak kehisap masuk semua ke intake, jadi olinya akan ketampung di filter itu. Nanti sering berjalannya waktu filter itu akan ada olinya gitu ya. Setelah udah ada olinya kalian harus sering ganti. Jadi kita nambahin ya, murah kok filter itu 20 ribuan ya di bengkel, nggak harus yang bagus, yang penting filter lah, judulnya filter bensin itu. Kalian pakai ini itu, jadi nanti setiap berapa ribu nanti oli itu akan cukup banyak. Tapi temen gue udah lumayan lama nih belum ganti filter bensinnya itu, dan nggak apa-apa, nggak belum ngelitik, udah ada sekitar 6 bulanan lebih nih nggak ngelitik ya. Jadi nggak dapat penghasilan kurang lagi kan kalau kayak gini, tapi nggak apa-apa lah, yang penting konsumen puas ya. Nah setelah kalian udah ngelakuin itu, lah ini Italian tune up nih penting buat kalian lakuin juga ya. Banyak kan orang tuh takut ngeber mobilnya, aduh kasihan mesin gue digeber-geber. Sebenarnya kalian salah, mesin kalian tuh juga harus digeber sesekali, butuh olahraga, butuh lari ya. Jadi kalian bisa ngelakuin penggunaan bahan bakar yang sesuai, carbon clean dulu. Setelah udah carbon clean kalian pasang filter yang tadi gue bilang. Terus kalian yang keempat, kalian sering-sering Italian tune up ya, seminggu 2 minggu sekali lah, oke 2 minggu sekali, seminggu sekali, tergantung kalian sering pakai mobil itu atau enggak ya. Nah seperti itu jadi tips-tips dari gue, semoga bermanfaat buat kalian, terutama user-user yang mesinnya sering ngelitik nih ya. Gue nggak menjelekkan mesinnya Livina atau apa, enggak, bagus kok mesin Livina, buktinya bisa lari sekenceng itu 180 kena lo lari Livina ya. Mobil itu bagus, cuma hanya perawatannya aja mungkin buat beberapa user perawatannya kurang, sehingga mengakibatkan hal-hal seperti itu. Oke, sekian video gue kali ini. Next akan gue sambung lagi tentang video-video lain yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan share video ini, komentar di bawah juga buat yang mau bertanya, follow juga Instagram gue di otto.cam. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai.